Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment and subscribe. Episode pun dimulai. Terlihat di sana ada Data yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi, kemudian pergi untuk mengambil pakaiannya, tapi tiba-tiba Naku datang dari belakang Data dan membawakan pakaian Data. Data mengambilnya dan memakainya. Naku kemudian berkata, "Aku ingin berbicara tentang ayah Tuan, berilah dia satu kesempatan lagi, agar beban Tuan akan terasa ringan. Tuan, kau menyuruhku tinggal di kamar ini untuk melindungi aku, karena kau memiliki hak atas aku." Data kemudian menatap Nakusa. Nakusa kemudian melanjutkan, "Jika kau mendengarkan kata-kataku maka aku pun akan mendengarkanmu. Aku pun tak ingin tinggal bersamamu lagi di kamar ini." Data kemudian mendekati Nakusa, kemudian Data mengatakan, "Kau mencoba menentangku, tidak ada seorang pun di rumah ini yang bisa berbicara seperti itu kepadaku." Kemudian dia terus semakin mendekati Naku, dan mengatakan, "Kau tahu akibat dari menentangku." Naku saat itu hanya menatapnya. Aku lebih mengenalnya lebih baik daripada dirimu sendiri." Mereka berdua pun akhirnya saling menatap. Tiba-tiba saja Bajirao tiba menghampiri Data, dan ia terkejut saat melihat Naku dan Data sedang saling bertatapan. Kemudian Baji pun merasa malu dan berkata, "Maafkan aku Kak. Aku akan datang lagi nanti." Namun Nakusa menghentikannya. Kemudian Naku berkata kepada Data bahwa dia akan berganti pakaian di lantai bawah. Namun Data menghentikannya. "Kenapa harus berganti di lantai bawah? Kau juga bisa berganti pakaian di sini." Baji saat itu pun terdiam. Kemudian Naku mengatakan, "Pakaianku ada di bawah Tuan, jadi aku akan mengambilnya." Kemudian Nakusa pun pergi. Kemudian Data dan Baji pun membicarakan bahwa mereka akan merubah kamar ini, agar Nakusa menjadi lebih nyaman. Kemudian Baji berkata kepada Data, "Gampang Kak Data, hal itu pasti akan aku lakukan." Kemudian Data mengatakan, "Lakukanlah sesuai keinginan Nakusa." Baji pun bingung, lalu dia bertanya kepada Data bagaimana aku yang dia sukai. Data juga menjawab, "Aku juga tidak tahu." Mereka pun sama-sama kebingungan. "Tapi jika kau tidak menolongku terus siapa yang akan menolongku?" ucap Data kepada Baji. Kemudian Baji pun pergi ke kamarnya dan dia sedang mencari ide untuk merubah kamar itu. Kemudian Ruf datang menghampiri Baji. Kemudian Ruf bertanya, "Apa yang terjadi? Sepertinya kau sedang kebingungan." Baji menjawab, "Kakak sekarang sedang memberiku tugas yang sangat berat, jadi aku mohon jangan ganggu aku." Ruf kemudian bertanya, "Beritahu aku pekerjaan apa itu?" Kemudian Baji menjawab, "Kak Data memintaku untuk merubah kamarnya sesuai dengan keinginan Nakusa." Aku pun bingung, apa aja yang disukai seorang gadis? Ruf bertanya, "Apakah kau tidak punya pacar dan tidak ada yang memberitahumu?" Tetapi saat itu Ruf mengatakan, "Kau jangan khawatir, aku akan membantumu." Baji pun saat itu menyetujuinya. Di lain waktu kini terlihat semua keluarga di rumah sedang berada di meja makan. Naku saat itu datang ke sana. Sahib kemudian meminta Naku untuk duduk. Sahib pun menanyakan keberadaan Badi dan Data. Tak lama kemudian Data pun datang ke sana. Data mengatakan, "Bibi ada di rumah karena Gampat sedang tak sadarkan diri di luar rumah." Kemudian Badi pun datang ke sana. Badi pun mengatakan bahwa Gampat baik-baik saja dan Badi pun meminta maaf. Data mengatakan, "Tidak apa-apa. Aku berharap Gampat tidak bersifat buruk kepadamu atau kepada wanita lain. Dia harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tak perlu khawatir, Naku adalah sekarang tanggung jawabku." Saat itu Naku berkata, "Tuan, kau sudah memaafkan ayahku maka kau juga harus memaafkan ayahmu." Naku pun saat itu merasa malu, dan dia melihat ke arah bawah, kemudian melihat ke arah Data. Data kemudian berkata kepada Badi, "Mulai saat ini Nakusa adalah tanggung jawabku." Badi saat itu merasa tenang. Data meminta Badi untuk makan. Dan kemudian Data juga memberikan isyarat kepada Naku agar duduk untuk makan. Naku kemudian mengangguk. Sahib meminta Data untuk makan tetapi Data berkata, "Aku belum merasa lapar Ibu. Aku akan makan nanti." Kemudian Data berjalan pergi. Kala mengerti jika Data sedang melakukan sesuatu, Kisor dan Baji pun tersenyum, seolah mereka mengerti. Sementara saat itu Naku berdiri dengan perasaan sedih. Kemudian Baji menyuruh Nakusa untuk memberikan dan menghantarkan makan untuk Data.
Naku kemudian menyajikan makanannya. Dan kemudian dia beranjak pergi untuk mengantarkannya. Kemudian sesampainya di atas, Naku melihat Data yang sedang sibuk membereskan kurtanya di lemari. Data memperhatikan Naku dan ia menatapnya. Naku kemudian meletakkan piringnya, kemudian dia berjalan megang piring Data. Naku bertanya, apa yang sedang Tuan lakukan? Data menjawab, aku sedang menyiapkan ruang untuk pakaianmu. Sekarang kau bisa meletakkan pakaianmu di sini. Kemudian Naku tersenyum, lalu dia berbalik melihat kamar itu yang sudah penuh dengan hiasan bunga dan ada bingkai foto Nakusa. Jika kau tidak menyukainya, katakan padaku, aku akan merubahnya lagi sesuai dengan keinginanmu. Naku pun merasa malu dan Data tak tahu apa maksud Naku. Naku kemudian berjalan ke arah mawar merah dan dia menyentuhnya. Data saat itu terus saja menatap Naku. Naku sendiri merasa malu, kemudian dia memalingkan wajah. Naku kembali berjalan dan mencoba membawa pakaian dari tempat tidur. Kemudian Naku mengatakan, kau tak usah repot untukku. Data kemudian berjalan ke arah Nakusa. Dia meraih pakaiannya dari tangan Nakusa. Data berkata, hari ini aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Kemudian Data duduk di sofa untuk memakan makanan malamnya. Naku saat itu mencoba melewatinya, namun Data saat itu menggenggam tangannya dan memberikan isyarat agar duduk di sampingnya. Kemudian Data memberi isyarat agar Naku menyuapinya. Dengan rasa malu kemudian Naku menyuapi Data. Kemudian Naku mencoba meraih sepotong yang lain tapi Data menghentikannya. Kemudian Data menyuapi Nakusa. Kemudian singkat cerita mereka telah selesai dengan makan malamnya. Kemudian Naku ingin berjalan pergi, kemudian Data menghampiri Naku dengan tangan di belakang. Ternyata Data memberikan patung dewa kepadanya. Naku pun tersenyum. Kemudian Data memberikan isyarat agar Naku menaruh patungnya di mandir kecil yang telah ia buat. Setelah itu Nakusa pun berdoa. Selesai berdoa Naku pun kembali kepada Data. Lalu setelah itu Data menyuruh Naku duduk di sisi kiri ranjang. Lalu Data berjalan ke sisi kasur kanan dan dia duduk. Saat itu Data melihat Naku duduk yang sangat khawatir. Data kemudian bertanya, apakah jika di malam hari kau juga berdoa? Kemudian Naku menjawab, tidak tuan. Lalu Data pun tersenyum. Kemudian Data membuka tirai yang memisahkan mereka tidur. Nakusa pun melihat ke arah Data. Data pun berkata, tidurlah. Lalu Nakusa pun mengangguk. Kemudian mereka tidur di sisi masing-masing. Nah, cukup seru saja kan cerita dari Nakusa. Oke, cukup sekian dulu cerita Nakusa hari ini. Mimin pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.